Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok L3 yang beranggotakan Saya Sirat Nordelia dengan NIM akhir 147. Saya Wina dengan NIM akhir 045. Saya Saska dengan NIM akhir 146. Ada Ferdian 103. Saya Tita Oriza Praba dengan NIM akhir 148. Saya Rahmat Wildan dengan NIM akhir 171. dan saya Sarfira dengan NIM akhir 075. Akan mempresentasikan poster dari hasil field trip botani kami yang dilaksanakan di plot 9 pada lahan UB Forest. Adapun latar belakang yang kami buat yaitu tumbuhan sangat penting bagi kehidupan untuk menyediakan makanan, tempat tinggal, pakaian, dan estetika. Tumbuhan tingkat tinggi terdiri dari batang, akar, dan daun, masing-masing dengan fungsi berbeda. Morfologi tumbuhan mempelajari bentuk atau struktur luar dari tanaman, maksud bagian-bagian yang diidentifikasi selama perkuliahan botani kali ini. Praktikum pada lapangan atau field trip bertujuan agar mahasiswa mampu mengidentifikasi bagian tumbuhan dan memahami modifikasinya di lapangan sebagai dasar pembelajaran lanjutan. Adapun tujuannya yaitu tujuan laksana field trip ini yaitu untuk mengidentifikasi struktur dan modifikasi tumbuhan pada habitat aslinya untuk mendukung analisis keanekaragaman hayati, ekologi, dan peneliti ilmiah berbasis data lapangan serta mengkaji adaptasi tumbuhan yang mendukung efisiensi produksi, inovasi varietas, dan pengembangan pertanian berkelanjutan. Jaya Tazingi Provisionale memiliki daun menyirip dan permukaannya licin, bentuk batang bola dan permukaan licin. Sistem perakarannya serabut dan memodifikasi akar-akar dari akarnya adalah nodulus. Bentuk stomata jahe adalah parasitik. Bunga jahe merupakan bunga majemuk yang tumbuh pada batang semu. Meskipun memiliki bunga, tanaman jahe lebih sering bereproduksi melalui rimpang. Daun jahe bisa bervariasi dari hijau muda hingga hijau tua, tergantung pada jenis, kondisi pertumbuhan, dan kandungan klorofil. Ukuran daun dapat dipengaruhi oleh nutrisi tanah, ketersediaan udara, dan intensitas cahaya. Bentuk daun jahe yang panjang, sempit, dan menyirip memiliki alasan biologis dan fungsional yang berkaitan dengan adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan tempat tumbuh. Daun jahe berbentuk panjang dan sempit untuk memaksimalkan penyerapan cahaya matahari. Bentuknya memungkinkan lebih banyak daun terpapar cahaya secara merata meskipun tumbuh dalam kelompok yang rapat. Daun yang sempit membantu mengurangi luas permukaan yang terkena angin dan sinar matahari secara langsung, sehingga mengurangi transpirasi atau penguapan udara, terutama di lingkungan yang lembab atau panas. Jahe banyak tumbuh di daerah tropis yang memiliki curah hujan tinggi. Daun yang panjang dan sempit mempermudahkan aliran air hujan sehingga tidak menumpuk di permukaan daun. Berdasarkan literatur yang kita lakukan, tanaman jahe memang menghasilkan bunga, meskipun bunganya tidak selalu terlihat dalam kondisi tertentu. Faktor seperti usia tanaman, lingkungan, dan perawatan dapat mempengaruhi pembungaan. Seperti tumbuhan lain, jahe berbunga untuk reproduksi generatif, meskipun jahe lebih sering diperbanyak secara vegetatif. Menggunakan rimpang, kemampuan berbunga adalah fitur alami tanaman ini. Manfaat dari tanaman jahe adalah sebagai pengobatan tradisional, bumbu masak, minuman kesehatan, dan pengendalian hama. Air rendaman jahe digunakan oleh petani sebagai pestisida alami untuk mengusir hama pada tanaman lain. Selanjutnya adalah kopi Arabica atau kopi Arabica L. Kopi Arabica memiliki daun yang tidak lengkap karena pada daun kopi Arabica tidak terdapat pelepah daun dan hanya memiliki tangkai dan helaian daun. Daun kopi Arabica merupakan daun tunggal karena dalam satu tangkainya hanya terdapat satu helaian daun dengan bentuk tulang daun menyirip. Daun kopi Arabica memiliki bentuk jorong karena dipengaruhi oleh faktor genetik dari spesies tanaman kopi Arabica. Ujung daunnya meruncing, pangkal daunnya tumpul, tepi daunnya berombak dengan permukaan lincin mengkilap dan daging daunnya seperti kertas. Kopi Arabica memiliki akar tunggang sehingga tanaman ini tidak mudah untuk tumbang. Kopi Arabica juga memiliki jenis buah sejati tunggal berdaging karena tumbuh dari satu bakal buah dan satu bunga, serta memiliki lapisan berdaging untuk melindungi bijinya. Buah kopi yang masih mentah berwarna hijau muda. Bunga kopi Arabica tergolong bunga lengkap yang terletak di antara ketiak daun dan tumbuh bergelombol
bunga majemuk dengan bentuk simetri bilateral. Kopi Arabica memiliki tipe stomata parasitik karena posisi sel penjaga stomatanya dikelilingi oleh 2 sel pendamping yang letaknya sejajar dengan pori stomata. Batang kopi Arabica memiliki bentuk bulat dengan permukaan batang berbulu halus, arah tumbuhnya tegak lurus serta percabangannya monodial. Manfaat kopi Arabica antara lain yaitu bijinya dapat diolah menjadi makanan dan minuman kaya antioksidan dan cocok sebagai tanaman konservasi karena akarnya yang dalam dan kuat. Kemudian, pengamatan terhadap tanaman pisang Musa paradisiaca itu menunjukkan bahwa pohon ini memiliki tinggi 3,71 meter dan diameter batangnya 0,10 meter dengan tipe kerapatan sedang dan tajuk yang menyebar atau spreading. Sebagai anggota kelas Monocotyledonae dan famili Musaceae, pisang memiliki karakteristik morfologi yang unik, termasuk batang semu dan bunga majemuk. Daun pisang tumbuh melebar ke segala arah dari batang semu yang menciptakan bentuk khas. Kemudian, sistem perakarannya terdiri dari akar serabut atau akar rimpang yang memberikan stabilitas serta memungkinkan penyerapan air dan nutrisi secara efisien. Selanjutnya ada pegagan atau Centella asiatica. Pegagan memiliki batang silindris menjalar, licin yang disebut stolon. Bunga kecil pegagan tumbuh di ketiak daun. Pegagan memiliki daun lengkap yang terdiri dari helai, tangkai, dan juga pelepah. Daun pegagan berbentuk bulat karena faktor genetik dengan ujung dan pangkal daun membulat. Tulang daunnya tersusun seperti jari yang dilebarkan sehingga disebut tulang menjari. Tapi daunnya bergerigi halus karena faktor genetik. Permukaannya licin mengkilap dan daging daun tipis lunak. Daun pegagan berbentuk bulat dan tipis karena pada cahaya yang terbatas akan menghasilkan daun yang lebih lebar dan juga tipis. Pegagan memiliki banyak manfaat antara lain mengobati luka, mengobati penyakit kulit, dan mengatur tekanan darah. Tekelan atau Chromulaena odorata memiliki daun berbentuk lancet dengan tepi bergerigi karena faktor adaptasi morfologis dan juga genetik. Terus juga bentuknya lancet itu membantu mengurangi penguapan, sedangkan tepi bergerigi dapat meningkatkan efisiensi penyerapan cahaya untuk fotosintesis. Tekelan memiliki akar tunggang dan tumbuh dalam arah vertikal. Tekelan memiliki bunga dengan bentuk simetri radial terletak di ketiak daun dan tergolong lengkap karena memiliki putik dan benang sari. Hal ini berkaitan bahwa bunga tekelan memiliki simetri radial, yaitu bunga ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang sama melalui berbagai sumbu. Morfologi batang tekelan itu memiliki bentuk bulat dengan alur dan terdapat ruas. Diameter batang tekelan itu adalah 0,3 plus minus 0,34 cm, sedangkan faktor pembeda untuk daun tekelan dipengaruhi oleh adaptasi genetik yang menghasilkan variasi dalam spesiesnya. Selanjutnya ada manfaat dari tekelan itu sebagai tanaman hias, pengobatan luka, antibakteri dan anti jamur, sebagai bahan makanan dan antioksidan. Kesimpulan dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa ditemukan berbagai tanaman seperti kopi arabica, jahe, pisang, tekelan, dan pegagan di habitat aslinya dengan morfologi dan modifikasi yang bervariasi, serta dapat mendukung penelitian terkait keanekaragaman hayati, ekologi, efisiensi produksi, serta pengembangan varietas tumbuhan untuk pertanian berkelanjutan. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, diantaranya Bapak Muhammad Rafiq SPNP dan juga Prof. Dr. Insinyur Muhammad Dawa Mafur MP selaku dosen mata kuliah botani, serta Kak Fatih Labib selaku asisten praktikum mata kuliah botani, dan juga teman-teman R2 yang telah berkontribusi dalam pembuatan poster kami. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kelebihan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.